Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan kita akan berbicara pertarungan dramatis yang berlangsung di Old Trafford pada minggu malam di babak perempat final Piala FA yang melibatkan dua klub ternama yang punya rivalitas tinggi sejauh ini. Karena kalau bicara di Piala FA itu pementasan mereka berdua antara Manchester United dan Liverpool ini sudah 213 kali mereka bertarung dan genap hampir satu abad, kalau lewat satu abad juga, 103 tahun ya di pertarungan mereka ketika bermain di Old Trafford, di mana Liverpool sulit untuk bisa mengalahkan MU tercatat sejak 1921, dan lagi-lagi pada kemarin malam Liverpool tidak mampu untuk mengalahkan MU. Ini duel yang sengit, seru, jual beli serangan yang berlangsung 7 gol lahir di sana lewat extra time atau perpanjangan waktu setelah di waktu normal bermain 2-2, dan ketegangan demi ketegangan yang mencekam tentunya terjadi di 2 kali 15 menit sampai pada penghujung laga tepat di menit 121 setelah pemain pengganti asal Pantai Gading Ahmad Diallo memastikan kemenangan MU dengan gol keempat dia. Nah, saya coba untuk bisa melihat di sini. Ini dia gol dari Ahmad Diallo. Luar biasa. Kalau bisa dilihat dengan bagaimana dia menyelesaikan peluang terakhir, ya, untuk bisa memenangkan MU, dan meledaklah seisi stadion di Old Trafford. Tentunya kebahagiaan terpancar di muka atau di raut wajah sang pelatih yang akhir-akhir ini terus tertekan, bahkan dalam ancaman pemecatan Erik ten Hag. Bagaimana juga mereka bisa memberikan perlawanan. Memang mungkin kalah dalam ball position melawan Liverpool, tapi itu bukan sebuah jaminan untuk sebuah tim bisa memenangkan pertandingan jika bertarung dengan tim yang lebih bertahan. Kalau lihat dari penguasaan bola MU kan hanya 41%, ya ada 59% dari Liverpool. Tapi MU yang tertinggal dalam percobaan menembak ataupun on target di awal-awal, akhirnya di akhir pertandingan mereka lebih menyamain. Ya, dalam statistik sama-sama dengan 11 on target. Mereka bahkan bisa melepaskan 28 tembakan dalam pertandingan ini. Dan Liverpool dengan 25. Jadi saya pikir ini pertandingan yang seru, ya, yang kita tahu benar ini klasik benar kalau bicara di Piala FA, di mana ada dua klub seperti MU dan Liverpool bertarung. Nah, ini soal gengsi, ya. Diawali dengan gol pertama dari Scott McTominay ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, ya, hasil bagaimana Kelleher bisa menahan tembakan dari Garnacho tapi kolom bola mental dan diteruskan oleh McTominay yang dimainkan sejak awal pertandingan oleh Ten Hag. Tapi kemudian ada berbalik, Liverpool bisa unggul ya dengan 2 gol dari McAllister dan juga dengan Salah di penghujung babak pertama. Dan seakan-akan angin ada di Liverpool memang ketika mereka membalikkan keadaan sebelum Anthony masuk di babak kedua, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan hanya 3 menit menjelang pertandingan terakhir. Saya kira dalam pertandingan ini mungkin saja penonton Liverpool dan kubu Liverpool merasa mereka akan memenangkan laga, ya, karena mereka bisa menyelesaikan itu di waktu normal. Tetapi Anthony membuyarkan ketika ada tembakan berbalik badan yang dilakukan dia di saat banyak pemain, ada 3 pemain Liverpool berada di depan dia. Ya, ada Kwanza di sana termasuk dengan Virgil van Dijk juga yang gagal memendung bola, tembakan yang tidak begitu keras tapi terukur untuk bisa mematikan ini dan tak dapat dijangkau oleh Kelleher. Inilah gol yang bisa membalikkan keadaan semuanya ketika 2-2. Semangat dari MU pemain itu keluar. Mereka termotivasi lagi. Apalagi kan sana ada dukungan kuat dari supporter mereka. Dan ketika terjadi perpanjangan waktu, Liverpool dengan Elliot yang masuk juga, ya, di babak kedua, akhirnya Elliot bisa membuat mereka unggul. Memang ada deflection ketika tembakan dia kena di kaki Eriksen yang mengubah keadaan, mengecoh penjaga gawang Andre Onana. Ini juga seakan-akan memperlihatkan bahwa Liverpool akan mengunci pertandingan dengan kemenangan 3-2. Sebelum Rashford
mendapatkan kesempatan itu dan bisa membuat gol dan akhirnya ditutup ketika pertandingan itu 3-3. Ya, mungkin saja akan diakhiri dengan adu penalti, tapi di menit 121 itu dari detik terakhir saya pikir Diallo memastikan kemenangan bagi MU dan mereka melenggang atau maju ke babak semifinal di Piala FA pada tahun ini, dan mereka akan bertarung dalam undian sudah ada dengan Coventry yang akan terjadi di Wembley. Pertandingan semifinal lainnya mempertemukan antara Manchester City dan Chelsea. Manchester City sebagai juara bertahan. Dalam 10 tahun terakhir, Manchester City 2 kali menjadi juara, ya. Bisa dilihat tahun kemarin dan 2019. Sementara bagi MU, itu terakhir kali kalau nggak salah mereka juara Piala FA. Kalau bicara di Piala FA ini 2016. Karena kalau 10 tahun terakhir mungkin ada 4 kali Arsenal bisa menjadi juara. Banyak juga ya kalau bisa dilihat dengan Arsenal. Ya, tetapi dalam tahun ini tentunya MU akan mendapatkan gelar tersisa mereka yang harus mereka ambil. Carabao Cup sudah diambil Liverpool. Untuk juara di IPL sudah habis mereka. Hanya akan bertarung untuk memperebutkan 2 tempat di Piala Liga Eropa atau di Liga Eropa, zona Liga Eropa. Ya, karena juaranya pasti akan diraih antara Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Nah, makanya bagi Ten Hag mereka habis-habisan di Piala FA. Inilah gelar yang mereka harus ambil. Ya, karena mereka juga tersisa di Liga Champion. Ya, artinya ada hiburan lah bagi MU kalau bisa mendapatkan ini. Karena pada musim yang lalu juga Ten Hag bisa mengamankan 1 gelar di Carabao Cup. Nah, sekarang mereka akan coba di piala tertua di dunia ini, yaitu Piala FA. Kalau mereka bisa mendapatkan itu, ini suatu hal yang luar biasa. Dan kalau lihat dari undian, Coventry mereka bisa atasi. Saya dari awal bukan terlalu takabur atau bicara ke depan nantinya bagaimana, udah mendahului. Tapi MU dengan melihat mereka bermain melawan Liverpool, kalau mereka mempertahankan gaya seperti itu kemarin, mereka tidak akan kesulitan ya, menghadapi Coventry. Tetap tentunya harus fokus, hati-hati, karena Coventry membuat satu lompatan yang luar biasa sebagai satu-satunya di antara 4 tim yang ke semifinal yang berasal dari Championship setelah mereka menyisikan tuan rumah Wolves kemarin. Jadi memang sepak bola bisa terjadi sesuatu, tapi kalau melihat dari kualitas, MU akan mengatasi dan MU akan ke final. Tergantung siapa akan menjadi lawan mereka, apakah Chelsea atau Manchester City. Itu yang kita akan tunggu nantinya dalam duel. Kalau bertemu dengan City itu enak, ya. 2 Manchester akan ada di babak final FA Cup. Oke, dengan saya Bung Ropon sampai di sini berbicara untuk review Piala FA. Ciao.